Shalom. Selamat beribadah. Kita mulai acara kita. Kita bernyanyi dari buku Nyanyian HKBP nomor 331 ayat 1, 4, dan 6. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa yang menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar. Karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin.
Kita dengarkan hukum Tuhan yaitu dari Konvensi pasal 15, peringatan akan orang yang meninggal. Kita mempercayai dan menyaksikan kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ada keselamatan bagi orang percaya. Yesus Kristus yang telah bangkit itulah yang membangkitkan orang dari kematian. Dialah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, yang setia sampai akhir. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita, supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan surga sebagai tujuan jiwa roh kita dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dengan ajaran ini, kita meninggalkan pengharapan keselamatan manusia dari antara orang mati dalam Yesus Kristus. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang hidup dapat menerima berkat dari orang mati. Kita menentang pandangan yang dengan mendoakan arwah-arwah. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa haruslah mendirikan tugu atau menghormati orang yang mati sebagai cara menerima berkat bagi keturunannya. Dan dengan ajaran ini, kita menolak semua bentuk ajaran agama kekafiran, terutama ajaran roh yang mengatakan roh orang yang meninggal itu hidup dan roh orang yang meninggal itu menjadi hantu dan roh leluhur. Pada waktu peringatan orang yang meninggal, baiklah kita mengingat untuk mengucap syukur kepada Allah akan segala perbuatan yang baik pada waktu masih hidup, tetapi tidak untuk memohon berkat dan tanda kesurupan yang telah meninggal itu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita dengarkan kor dari sekolah minggu. Datanglah padaku, tinggal di hatiku, hanya Engkaulah jiwaku, tetap di hatiku serta selalu. Dampingi aku selalu di setiap langkahku, hanya Engkaulah jalanku, tetap di hatiku serta selalu. Datanglah Tuhan, dampingi
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela, menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarkan doa permohonan kami ini. Ya Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Mari kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan kor dari Napas Sebulung. Para siroha mahamu, somo nama para siroha.
Marilah kita dengar firman Tuhan epistel yang ditetapkan untuk minggu ke-23 setelah Trinitatis, yaitu dari Zefanya 1 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan yang akan datang kepada Zefanya bin Kusi bin Gadalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa baik dan sama para iman berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuk-Nya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab dari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan kor dari Punguan Ina.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita dengarkan kor dari Punguan Ama. Manangise nama gono, Tuhan Dewa Jawai, nasai totong porsea di hatanai, naso mamban maraku, Tuhan Dewa Jawai, lumbe hape hasusahan nanglas di rohani. Dapat pasu-pasu nang hangoluani, say martua sonang nang rumah tanggai, akan marpadan sol hotu tuani, tung somu vasomo sedanai. Ngolodung Yesus di bahe, gawe raja silolani, nasa mangatul marmuru manariwan rumah tanggari, bilas di roha nang arsak, saingot di tuan lai, ripe naso nang martua maujungi. Dapot pasu-pasu nang hangoluani, say martua sonang nang rumah tanggai, akan marpadan sol hotu tuani, tung somu vasomo sedo barangai. Molodung Yesus di bahe, gawe raja silolani, nasa mangatul marmuru manariwa tamatangai, bilas ni roha nang arsa, saingon di tuan lai, ripe naso nang martua maujungi. Imatong parat tanang ditikiyot, unang mebu basatu joloano, manang disita onolas di rohape, magoloy Tuhan ta say totong taingot be, say totong taingot be, say totong taingot be. Saat ini kita akan memasuki acara mengenang anggota jemaat kita yang telah lebih dahulu
mendahului kita kembali ke rumah Bapa dalam 1 tahun gerejawi HKBP dari tanggal 23 November 2024 sampai pada tanggal 23 November 2025. Marilah kita bernyanyi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan memperingati teman-teman seiman kita yang telah lebih dahulu meninggalkan dunia ini selama 1 tahun gerejawi. Adapun acara ini bukanlah untuk mengingat kesedihan yang lalu, namun acara ini mengingatkan kita bahwa kita pun kelak seperti mereka yang sudah meninggalkan dunia ini. Kita mengimani bahwa kematian bukanlah akhir dari perjalanan kita, tetapi kematian adalah pintu untuk memasuki kehidupan yang baru bersama Tuhan. Seperti yang disaksikan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang mengatakan, Tuhan sendiri akan turun dari singgasananya bersama para malaikat pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Berikut nama anggota jemaat HKBP Dolok Nagodang yang telah mendahului kita dalam 1 tahun gerejawi ini. Yang pertama, Triona Boru Simbanjuntak, Opung Herbert Silitonga, meninggal 24 Mei 2025. Kedua, Pangulu Simangungsong, Opung Karina Simangungsong, meninggal tanggal 28 Agustus 2025. Mereka telah beristirahat dalam damai bersama Sang Penciptanya dan tidak lagi dibebani dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya di dunia ini. Walaupun setiap orang akan meninggal, seperti teman-teman kita yang sudah meninggalkan dunia ini, namun Allah selalu menyertai dan mengasihi kita. Karena Kristus adalah Tuhan bagi orang yang hidup dan orang yang mati. Kita mengimani bahwa kita semua yang hidup kelak akan meninggalkan dunia ini. Tidak seorang pun mampu menghindari dari kematian, yang muda ataupun yang tua, yang kaya ataupun yang miskin, yang terhormat atau yang hina, yang ataupun yang lemah. Dalam Wahyu 20 ayat 12 dituliskan, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kita percaya bahwa kelak Tuhan memanggil kita agar berjumpa bersama-sama dengan seluruh orang percaya. Oleh karena itu, marilah kita bangkit berdiri dan bernyanyi.
Terpujilah Tuhan sebab Dia telah menyediakan bagi kita tempat yang damai, yang lebih baik dan lebih indah dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, tempat yang kekal selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi sambil memberikan persembahan 1A dan 1B. Ya Allah yang Maha Rahim, terima kasih atas berkat karunia-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami masih dapat berkumpul di tempat-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan mengingat akan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, bukakanlah hati dan pikiran kami agar dapat melakukannya dan memberitakannya kepada seluruh ciptaan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan yang menjadi perenungan di minggu kita, di minggu ujung tahun gerejawi, peringatan akan orang-orang yang meninggal, tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20, ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, dilemparkannya ke dalam lautan api itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, begitupun juga pemirsa Nusantara TV dimanapun kita berada. Satu pertanyaan yang sering menghantui kita ketika berbicara tentang kematian, baik itu ketika di rumah duka atau ketika sampai kita mengantarkannya ke dalam liang kubur, satu pertanyaan kita yang selalu menghantui. Kira-kira ketika kita mati,
kemanakah kita pergi? Perasaan kita akan muncul Bapak Ibu ketika ada seseorang yang sangat mengenal yang mati ini, dia akan berkata, ketika masa hidupnya, saudara ini sangat kacau, sehingga dia pasti akan ke neraka. Satu sisi perasaan kita sebagai keluarga tentu saja bersedih, tetapi yang menjadi tanda tanya, siapa kira-kira yang bertanya ini sehingga menentukan nasib yang mati itu ke neraka atau tidak? Dia bukanlah hakim yang seutuhnya bisa menentukan kemana langkah seseorang telah mati. Demikian juga kita Bapak Ibu. Kita tidak berhak menentukan kemana langkah orang yang mati ini ke surga atau ke neraka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah yang menebus kita dan menyelamatkan kita, kita harus percaya bahwasannya kalau kita mati, kita bersama-sama dengan Dia. Seperti yang diserukan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Akan tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita bahwa dalam proses menuju kematian, kita harus mengingat akan kematian kita. Memento mori. Kita diajak Bapak Ibu bagaimana dalam hidup ini kita harus mengingat, kita harus melihat bahwasannya kapan kematian kita. Bapak Ibu, inilah yang akan diajak kita merenungi bagaimana sebelum kita memikirkan kapan kita akan mati, kita diingatkan dalam khotbah minggu hari ini, penghakiman Tuhan tetap ada. Walaupun banyak para penafsir Bapak Ibu mengatakan kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15 ini menekankan bahwa penghakiman yang terakhir ini secara khusus kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Wahyu ini adalah sebuah kitab penyingkapan apokalipsis, kitab nubuat yang diperantarakan melalui hambanya Yohanes. Ketika Yohanes terbuang di Pulau Patmos. Bapak Ibu, kitab Wahyu ini berdasarkan pada konteks sejarah ketika pemerintahan Kaisar Domitianus, Kaisar Romawi sekitar tahun 81 sampai 96 Masehi, yang menuntut waktu itu agar semua warga negara memanggil Kaisar ini dengan sebutan Tuhan dan Allah. Inilah yang menjadi pertentangan secara khusus bagi warga yang tidak mau menyembah Kaisar ini, dan secara khusus kepada kita pengikut Tuhan, pengikut Yesus Kristus yang dengan setia dan mengikrarkan bahwasannya hanya Yesus Kristuslah Tuhan dan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita membaca kitab Wahyu, secara khusus ada 22 pasal, kita akan digugah dengan banyak lambang, banyak angka, banyak simbol, yang bisa saja bagi orang-orang awam akan membuat kepala kita sedikit agak vertigo, sedikit pusing karena kita bingung di dalamnya ketika membaca kitab Wahyu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara pemirsa Nusantara TV, saran saya ketika kita membaca kitab Wahyu, supaya kita tidak kebingungan akan lambang, simbol apa yang dimaksud, angka-angka, tanyalah kepada pelayan gereja di tempat kita. Ketika kita kebingungan membaca kitab Wahyu, atau jika kita segan bertanya, setidaknya kita membaca buku hermeneutik, buku tafsir, agar kita tertolong. Bapak Ibu, kini kita masuk ke dalam sebuah gambaran penglihatan si Yohanes tentang ada tahta putih yang besar dan dia duduk di atasnya, ayat 11. Bapak Ibu, inilah sebuah gambaran kekuasaan Tuhan yang begitu besar, yang menunjukkan keadilannya melalui proses penghakiman. Di ayat sebelumnya kita lihat bahwasannya digambarkan ada kerajaan 1000 tahun, yang bagaimana kekuasaan iblis dan setan dikurung selama 1000 tahun, dan gambaran kehidupan yang kekal
dan abadi Tuhan selama 1000 tahun. Gambaran 1000 tahun ini adalah gambaran hari yang tidak bisa terkirakan. Hari yang sangat lama sekali. Ini adalah sebuah lambang yang menyatakan bahwasannya iblis berhak mengganggu tetapi tidak mempunyai kekuasaan untuk selama-lamanya. Gambaran dikurung ini adalah kekuasaan itu hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus dan iblis dan maut telah takluk kepada pengorbanan Yesus Kristus. Bapak Ibu, inilah ingatan kepada kita, jika masih ada dari kita yang mencoba menyembah berhala. Ingat kekuasaan yang Bapak Ibu pegang, jika tetap menyembah berhala itu tidak akan abadi. Hanya kuasa Kristuslah yang abadi. Bapak Ibu, dalam proses maut dikalahkan, ini sering kita lihat ketika peristiwa Sabtu Sunyi. Ketika Jumat Agung Yesus mati, sebelum hari Minggu dia bangkit, di hari Sabtu Sunyi itu, disitulah proses Tuhan kita turun ke dalam bawah ke alam neraka untuk menebus, untuk mengalahkan maut itu sendiri. Dan disinilah maut telah dikalahkan oleh kuasa Kristus dan iblis telah tunduk kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, apakah yang dapat kita lihat dalam perenungan dalam minggu akhir tahun gereja ini, di minggu peringatan akan orang-orang yang meninggal? Yang pertama, Allah kita sebagai hakim yang adil. Bapak Ibu, dalam proses hidup kita, percaya atau tidak, terkadang dunia ini membuat kita merasa tidak adil. Atau ketika kita memperhatikan berita-berita di negara kita, secara khusus hukum-hukum di negara kita akan berpikir bahwasannya hukum di negara kita tumpul ke atas, tajam ke bawah. Terkadang kita mengingat bahwasannya kenapa negara kami ini tidak adil? Kenapa masih banyak penindasan? Kenapa masih banyak ketidakadilan? Bapak Ibu, ingatlah ketika kita mempercayai Tuhan, kasih setia Tuhan selalu adil kepada kita. Dia akan membalaskan apa yang seturut dengan hidup kita. Jadi Bapak Ibu, jangan salahkan Tuhan ketika kita merasa hidup kita sulit atau merasa susah. Karena apa? Karena kita tidak dekat kepadanya. Jangan salahkan Tuhanmu ketika hidup kita sakit, ketika hidup kita susah. Berhenti menuduh Tuhan. Itu hanya karena kita tidak dekat kepada Tuhan. Tetapi apakah Tuhan peduli? Sangat peduli. Tuhan peduli melalui banyak cara yang terkadang tidak terpikirkan kita. Jadi Bapak Ibu, berhentilah menuduh Tuhan ketika hidup kita banyak pencobaan dan banyak permasalahan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, begitupun juga pemirsa Nusantara TV, dan inilah sebuah proses penghakiman yang terjadi. Bagaimana dia yang duduk di atasnya. Banyak penafsir menggambarkan dia ini adalah Yesus Kristus yang duduk untuk menghakimi dan lenyaplah bumi dan langit. Sebuah gambaran parousia, sebuah gambaran kedatangan Tuhan. Atau dalam bahasa sehari-hari kita sering memakai istilah hari kiamat. Bapak Ibu dan pemirsa Nusantara TV, sedikit saran supaya kita terhindar dari nabi-nabi palsu, secara khusus bagi para nabi-nabi palsu yang terus bergentayangan. Bapak Ibu, ingatlah, jangan sampai kita terlena ketika ada seseorang hamba Tuhan yang mengaku-ngaku hamba Tuhan mengatakan hari kiamat tanggal segini, tanggal segini. Itu adalah sebuah kebodohan. Disinilah peran nabi-nabi palsu itu. Bapak Ibu, jangan pernah percaya karena sang Bapa sendiri tidak pernah memberikan kapan hari Tuhan itu akan terjadi. Malaikat-malaikat di surga, bahkan sang anak pun tidak akan tahu kapan hari Tuhan itu sendiri. Hanya sang Bapa sendirilah yang tahu. Matius 24 ayat 36. Bapak Ibu, dalam proses penghakiman ini digambarkan bahwasannya semua orang berdiri di depannya. Orang mati, besar kecil, berdiri di depan tahta itu dan semua kitab dibuka. Dan
ada satu kitab yang dibuka, yaitu kitab kehidupan, dan mereka semua akan dihakimi menurut perbuatannya. Ayat 12. Bapak Ibu, disinilah sebuah peranan bahwasannya kita semua sama di mata Tuhan. Tidak perlu menyombongkan. Apabila kita sekarang bos, toke, atau anggota pemerintahan dimanapun kita berada, atau ketika kita sebagai orang miskin, orang lemah, orang-orang yang merasa terpinggirkan, ingatlah ketika kita masuk ke masa penghakiman, Tuhan akan menghakimi seturut perbuatan kita. Dia akan adil. Posma rohamuna. Dia akan adil sekali menghakimi. Bapak Ibu, teringat ke penghakiman, ada satu cerita. Secara khusus ini adalah cerita Lawak Batak zaman-zaman masa Malvinas. Cerita ini digambarkan ketika masa penghakiman, ada seorang hamba Tuhan dan seorang supir yang dihakimi. Ketika sang hakim menghakimi bahwasannya seorang hamba Tuhan ini bersalah dan masuk neraka, hamba Tuhan ini komentar, "Kenapa saya masuk ke neraka? Hidup saya memberitakan firman Tuhan. Hidup saya selalu melakukan hal yang baik-baik. Tetapi kenapa supir ini justru masuk ke surga?" Apakah kita tahu apa jawaban sang hakim? Sang hakim ini menjawab, "Hamba Tuhan yang terkasih, yang tercinta, ketika engkau melayani, ketika engkau memberitakan firman Tuhan, ketika engkau berkhotbah, jemaatmu tidur semua. Sehingga firman Tuhan itu tidak dapat mereka dengarkan, sehingga sia-sia dan kau tidak berguna, kau sebagai hamba Tuhan, kau sebagai pengkhotbah, tetapi ketika kau berkhotbah, para umatmu tidur semua. Sedangkan supir ini, ketika dia membawa mobil, ketika dia menyupiri, semua penumpangnya berdoa, mendoakan sang supir ini, supaya mobil ini selamat." Bapak Ibu, dalam gambaran ini kita melihat, orang-orang yang dalam tanda kutip mengatakan dirinya suci, belum tentu ketika masa penghakiman dia dikatakan lolos ujian untuk masuk surga. Jadi ketika kita dalam hidup ini masih dalam posisi orang jahat, Bapak Ibu, di jalo debatado hamu mulak nih perjahat. Tuhan selalu menunggu kepulangan orang-orang yang mengasihinya. Ketika hidup kita masih dalam kebinasaan atau kejahatan, ingatlah Tuhan masih menunggu untuk kita pulang. Seperti seorang supir yang masuk surga dibandingkan seorang hamba Tuhan yang terus memberitakan firman Tuhan, tetapi jemaatnya tertidur. Berbeda dengan sang supir, ketika dia membawa mobil, seluruh penumpang mendoakan supaya penumpang selamat. Bapak Ibu, inilah yang terjadi, dan ketika penghakiman ini terjadi, disitulah semua mereka akan dilemparkan ke dalam laut, dan itulah kematian kedua, ayat yang ke-14. Bapak Ibu, kematian kedua ini digambarkan dengan kematian orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dalam kekristenan ada 3 fase kematian. Yang pertama, kematian rohani melalui kejatuhan nenek moyang kita Adam dan Hawa. Makanya dalam pengakuan iman kita HKBP, kita mengakui ada dosa warisan. Jangan sampai salah paham kita Bapak Ibu, ketika seorang bayi baru lahir, pada dasarnya dia sudah berdosa. Maka dari itu, supaya dia lepas dari keberdosaannya, seorang bayi harus cepat dia dibaptis. Disitulah kelihatan sebuah kelepasan dosa dengan kematian Tuhan kita Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Jadi walaupun dalam pemahaman kita seorang bayi yang baru lahir itu sudah berdosa, tetapi dosanya akan dihapuskan ketika dia dibaptis. Maka dari itu, kenapa kita mengenal baptisan bayi atau baptisan percik? Karena baptisan kita adalah baptisan kelepasan dari dosa. Kenapa kita tidak melakukan baptisan selam seperti yang dilakukan Yohanes? Karena itu adalah baptisan pertobatan. Baptisan kita adalah baptisan kelepasan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Makanya kita melakukan baptisan percik,
Karena di dalam air itulah tergantung masuk firman Tuhan. Air itulah yang menjadi simbol firman Tuhan untuk memateraikan sang anak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Baru yang kedua Bapak Ibu, kematian fisik melalui kematian badan kita. Lalu apa kematian kedua ini? Kematian kedua ini lebih mengacu kepada kematian orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan itulah kematian yang masuk ke neraka. Bapak Ibu, dan setiap nama orang yang tidak masuk dalam kitab kehidupan, itulah yang harus dituliskan, mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api. Bapak Ibu, satu pertanyaan, apakah nama kita sudah tertulis di dalam kitab kehidupan? Sudah sejauh mana Bapak Ibu proses hidup kita yang meniru Kristus untuk melakukan segala perbuatan baiknya? Maka dari itu kenapa ada nama-nama dibacakan? Karena itulah untuk mengingat perbuatan mereka. Ketika kita ingin masuk, supaya masuk ke dalam kerajaannya, nama kita harus tertulis di dalam kitab kehidupan. Bapak Ibu, masih ada waktu, lakukanlah perbuatan baik. Yang kedua adalah kematian sebagai transformasi. Bapak Ibu, setelah kita melihat proses keadilan Tuhan yang tidak pandang bulu, berbeda dengan pemerintahan, dan keadilan Tuhan tidak memerlukan advokat untuk menjadi sang pembela. Dalam minggu ini kita mengingat akan orang-orang yang telah meninggal, yang telah mendahului kita. Dalam minggu ini kita diajak untuk tidak takut melihat kematian. Unang behamu mabiar molo dihatai taringo tu hamatean. Memento mori, ingatlah hari akan kematianmu Bapak Ibu. Mengingat kematian adalah sebagai jalan untuk kita lebih baik melakukan hidup dan menjalani waktu yang diberikan Tuhan. Bapak Ibu, coba kita berpikir sejenak, bagaimana ketika proses hidup kita, ketika kita pergi ke dokter, ketika kita sakit-sakitan, divonis hidup kita bahwasannya kehidupan kita tinggal 3 tahun lagi, apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan menjadi orang baik. Bisa saja hidup kita akan topu songon caleg, topu burju, ala adong pangido nasida, topu ma burju kecalekon. Begitupun kita, ketika kita sudah divonis hidup saya 3 tahun lagi oleh dokter yang secara khusus mengetahui medis, apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan melakukan perbuatan baik supaya setidaknya pinomat akan masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah Bapak Ibu, ketika kita melihat kematian sebagai bentuk transformasi, kita akan menghargai kematian itu sendiri. Jangan takut ketika kita membicarakan kematian. Atau kata filsuf Friedrich Nietzsche dikatakan, amor fati. Ingatlah, cintailah akan takdirmu. Bapak Ibu, sekali lagi jangan pernah tabu untuk membicarakan tentang kematian. Tetapi melalui kematian, kita akan melihat, akan mentransformasi hidup kita untuk lebih baik lagi menjalani hidup. Bapak Ibu, melalui minggu peringatan akan orang meninggal, kita diajak untuk melihat perbuatan mereka. Ketika mereka masih hidup, tirulah perbuatan yang baik. Jadikanlah pembelajaran jika ada kehidupannya yang jahat. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak semua yang dilakukan orang yang meninggal itu adalah hal-hal yang baik. Pasti ada hal-hal yang buruk. Jadikanlah hal yang buruk ini sebagai pembelajaran dan tirulah hal-hal yang baik. Bapak Ibu, dan begitu pun juga pemirsa Nusantara TV, sedikit saran ketika kita mengunjungi orang-orang yang telah meninggal, saya rasa kita tidak perlu bertanya, kenapa dia meninggal. Tidak perlu seorang keluarga itu ditanya dengan jawaban alaniyaha nasida modding. Saya rasa kita cukup hadir, kita cukup mengucapkan turut berduka cita dan kita temani. Unang pola gudang sukut-sukutta molo di acara namoding. Keluarga itu pun bebannya berat. Tidak ada waktu untuk menjawab kenapa dia meninggal. Kenapa dia waktu sakit tidak dibawa ke rumah sakit ini. Mereka hanya perlu pendampingan, mereka hanya perlu ucapan turut berduka cita dan kehadiran kita. Begitupun juga ketika menjenguk orang yang sakit.
Bapak Ibu, orang yang sakit, ketika kita menjenguk orang yang sakit, kita tahu dia sedang sakit. Tidak perlu kita tanya, sakit apa? Stres orang itu menjawab. Olo topu mate alani sukun-sukun. Ngadi boto nasida hosana. Saya ada 2 tolu HP tasukun. Alani aha nasida. Ba, olo matos hosana. Alana sukun-sukutta. Jadi Bapak Ibu, begitupun ketika kita menjenguk orang yang sakit, cukuplah kita tanyakan kabar. Tidak perlu kita tanyakan sakit apa. Kita kasih saran, sehera dokter hamu topu hamu gabi dokter. Kasih obat ini, kasih obat anak, kasih obat ini. Ingatlah, kita hanya perlu datang dan hadir. Suang songoni tiki martangiang di namar sahid. Bapak Ibu, tidak usah berdoa PHP, pemberi harapan palsu. Maka dari itu kita harus tahu, kita harus mempunyai pikiran yang jernih. Molo martangiang hamu di ruas na hosana matene yang sudah sekarat unang pola tasukun lehon mahahi pason tunasida. Molo mate isena salah. Kita namar tangiang. Lebih baik kita doakan dia, ya Bapa biarlah kehendakmu yang terjadi. Tidak usah kita jual mujizat kesembuhan. Tidak usah doa kita panjang-panjang dengan bulir-bulir darahmu. Kami percaya segala macam, sembuhkanlah. Dalam hal ini Bapak Ibu, bukannya saya mengajarkan untuk tidak mengakui kekuasaan doa. Tetapi kita mengingat bahwasannya cukuplah yang simpel, serahkanlah kehendaknya kepada Tuhan. Baru muse, adong kesalahpahaman ketika ada jemaat yang sekarat, kita takut perjamuan kudus. Bapak Ibu, perjamuan kudus adalah lambang untuk mengakui dosa kita. Molope adong na sukun-sukun, habis ulaun nebedia tortos do hosana amang. Berarti memang ikon sianido asal langsung pajupang nasida dohot debata. Inilah kesalahpahaman kita ketika sudah sakit sekarat, ketika parhalado, ketika majelis gereja menawarkan, mari kita lakukan perjamuan kudus. Keluarga justru yang takut. Atau bahkan orang yang sakit ini ketakutan karena anon langsung tos hosana. Bapak Ibu, kematian tidak ada yang tahu. Tetapi melalui perjamuan kudus kita diajak untuk mengingat dosa kita. Kita diajak untuk mengingat akan kebersalahan kita. Jadi meluadong di tengah-tengah kita, Bapak Ibu dimanapun kita berada yang sedang sekarat, kami mendoakan yang terbaik. Dan ketika majelis gereja menawarkan untuk dilakukan perjamuan kudus, janganlah takut. Karena melalui perjamuan kudus, kita diajak untuk mengakui dosa kita. Bapak Ibu, selamat mengingat akan kematian kita, memento mori. Ingatlah hari akan kematian kita, selamat berjuang untuk hidup kita yang sampai saat ini diberikan Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Amin, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, terima kasih atas kasih setiamu yang masih Engkau ajarkan kepada kami untuk mengingat hari akan kematian kami. Biarlah kiranya, ya Allah, ajarkanlah kami untuk memakai hidup kami lebih baik lagi. Ajarkanlah kepada kami untuk melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu di masa-masa hidup kami ini. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mendoakan seluruh jemaat-Mu HKBP Dolok Nagodang Resort Sipahutar. Berkatilah jemaat-Mu dari anak-anak sekolah minggu hingga lansia. Apapun yang mereka pekerjakan, apapun yang mereka pergumulkan, berkatilah mereka. Begitupun juga kepada seluruh jemaat-Mu pemirsa Nusantara TV yang menonton dimanapun mereka berada dan apapun pergumulan yang mereka hadapi. Ajarkanlah kepada mereka untuk selalu berharap kepadamu. Sembuhkanlah mereka yang sedang sakit, kuatkan keluarga mereka yang menjaganya. Berikan jodoh kepada orang yang belum mendapatkan jodoh, berikan pekerjaan kepada orang yang mencari pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Begitupun juga gereja-Mu HKBP Dolok Nagodang. Berkatilah seluruh majelis, para amang inang parhalado untuk selalu teguh melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Ajarkanlah kami untuk selalu mengingat akan poda tohonan yang Engkau berikan melalui tahbisan yang Engkau berikan kepada kami masing-masing. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang-orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita agar mereka jangan meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di sorga. Berilah Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus pohon kehidupan dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku." Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.
HKBP Duluk Nagorang beralamat di Desa Sabungan Huta 3, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara. HKBP Duluk Nagorang ini berdiri sekitar tahun lebih kurang 1923, dan gereja ini sempat digunakan jadi sarana tempat belajar sekolah yang dulu disebut sekolah rakyat, yang pada saat itu dipimpin oleh seorang guru yang bernama Guru Martin. HKBP Duluk Nagorang ini setidaknya sudah melaksanakan 3 kali perehapan, karena bangunan pertama gereja ini dibangun menghadap arah timur, dan gereja HKBP Duluk Nagorang inilah gereja pertama di wilayah Duluk Nagorang dan Siateate. Dan pada saat itu bangunan ini masih terbuat dari kayu dan berdinding papan. HKBP Duluk Nagorang ini memiliki lahan seluas lebih kurang 1 hektar yang berasal dari beberapa orang keluarga dari desa Duluk Nagorang ini sendiri. Seiring berjalannya waktu, puji Tuhan, sekitar tahun 2007 yang lalu, Huria HKBP Duluk Nagorang ini yang pada waktu itu dipimpin oleh uluan yang bernama Situa Baru Simanjuntak almarhum. Huria HKBP Duluk Nagorang ini melaksanakan pembangunan gereja dari bangunan lama yang berdinding papan menjadi bangunan permanen yang seperti saat ini. Dan sekarang Huria HKBP ini memiliki ruas lebih kurang 70 kakak dan perhalado 8 orang, 6 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Kendala atau yang kurang di dalam pelayanan di gereja ini termasuklah apa itu tempat duduk jemaat, dan perlengkapan mengenai pelaksanaan ibadah. Selamat hari Minggu, dan yaitu minggu peringatan hari kematian kepada kita semua, begitu juga kepada seluruh termasuk anak rantau yang berasal dari desa Duluk Nagorang ini, termasuk dari Huria, anak-anak dari Huria HKBP Duluk ini dimanapun berada. Semoga semuanya sehat walafiat, dan apapun yang kita harapkan, semoga Tuhan mengabulkannya untuk kita semua. Terima kasih.